Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nidin atas sambutannya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan apa yang sebelumnya telah dijadwalkan. Walaupun jadwal rutinnya itu kan kita ketahui itu jam 10.30, namun karena ada kesalahan teknis, ternyata banyak teman-teman yang belum bisa masuk, jadi akhirnya pembahasan kita undur sore ini, walaupun memang ada keterlambatan juga, karena kan jadwalnya sebetulnya kita jadwalkan sampai jam 5 ya, dari jam 4 kurang lah gitu ya, jam 4 kurang 15. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini seperti yang disampaikan sebelumnya, kita mencoba membahas berkaitan dengan melacak riba modern. Berkaitan dengan pelacakan ini, sebetulnya ya secara umum teman-teman sekalian udah mulai memiliki bayangan ya, karena kan di pembahasan berikutnya sebelumnya sudah mulai dipaparkan beberapa kriteria apa yang dinamakan dengan riba itu sendiri. Intinya bahwa kaitan dengan bagaimana melacak riba modern ini diawali dengan bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksud riba itu sendiri. Secara umum yang dinamakan riba itu kan kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan atau menambah manfaat bagi yang meminjamkannya fahuwa riba, maka itu riba. Itu daripada definisi secara umum ya. Tapi secara bahasa kita ketahui kan kemarin artinya itu adalah ajian, tambahan. Jadi setiap tambahan dari sebuah aktivitas muamalah yang berhubungan dengan qard, dengan pinjaman, ya kemarin kan sudah dibahas ada dua jenis riba ya, riba fadl dan riba nasi'ah. Ada yang dari hasil aktivitas lain ya, utang piutang, ada yang mungkin karena aktivitas lain di luar utang piutang. Itu secara umumnya kemarin memang sudah kita bahas. Namun apabila kita melihat kondisi perkembangan bagaimana penerapan riba itu sendiri, sebetulnya mudah akan kita pahami, akan kita lacak kaitan dengan bentuk riba itu. Karena secara prinsipnya itu sama, ya, secara prinsipnya sama, cuman berubah bentuk saja, gitu kan? Hanya berubah bentuk saja, hanya berubah kemasan, hanya berubah apa yang dinamakan dengan judul, gitu kan? Tapi kaitan dengan hakikat riba itu sendiri itu sama saja. Nah ini bagaimana kejelian kita di dalam melacak riba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Anfal. Di situ dinyatakan ya ayyuhal a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan pada diri kalian furqan. Apakah itu furqan? Yaitu pembeda. Bagaimana kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki furqan. Yufariqu bainal haqqi wal batil, untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ketika kita mencoba sedemikian rupa untuk benar-benar ya bertakwa kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan, maka Allah akan memberikan karunia yang dinamakan dengan furqan itu sendiri. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. Nah, apabila dihubungkan dengan riba, maka di sini artinya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana itu riba, mana itu bukan. Itu intinya. Dan bagaimana mungkin kita bisa bagaimana mungkin kita bisa mengetahui riba itu seperti apa, atau riba modern itu seperti apa kalau kita tidak dikaruniai oleh Quran. Dan salah satunya yaitu pertama, memang dengan meniatkan diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan kita, ya, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ketakutan, ya, khauf dan roja kita, plus dibarengi oleh ilmu, maka ini akan maka disitulah karunia Furqan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada orang yang memang ilmunya benar-benar diperdalam, tapi niatnya itu tidak dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka meningkatkan keimanan, maka Furqannya ini akan cacat. Yang akhirnya itu tadi, yufarriqu bainal haqqi wal batil, membedakan mana itu riba, mana itu bukan, akan terus samar-samar bagi dirinya. Nah, teman-teman sekalian, kaitan dengan melacak riba modern, sebetulnya ini banyak sekali ya itemnya. Makanya saya mencoba kaitan dengan tema ini di 2 kali pertemuan. Walaupun saya rasa nggak akan cukup 2 pertemuan juga, karena berhubungan dengan jenis-jenis yang begitu banyak. Kalau dibahas satu persatu ya nggak akan cukup 2 jam gitu ya. Itu memang harus ada ya kelas khusus lah gitu ya, atau pertemuan khusus kita secara daring gitu kan, membahas itu semua kupas tuntas satu-satu. Cuman kita coba di pertemuan ini dan mungkin pertemuan hari Rabu nanti, insya Allah kita induk-induknya aja dulu ya, kita coba membahas berkaitan dengan induk-induk yang sangat darurat kita hadapi gitu ya. Nah, kaitan dengan melacak riba modern ini, saat ini saya coba berkaitan dengan yang berhubungan dengan currency ya. Oke, saya akan coba untuk share berkaitan dengan slide-nya. Oke, bentar ya. Saya coba berikan slide-nya. Bentar, saya agak kesulitan membagikan slide. Bentar ya. Oke, bentar. Ini agak ini untuk pembagian share slide-nya belum bisa berjalan ya. Nah, pertama kaitan dengan apa yang akan kita share saat ini adalah berhubungan dengan sejarah mata uang. Nah, kita tahu bahwa sejarah mata uang itu secara umum ada 5. Secara umum itu ada 5. Yang pertama adalah bagaimana pada saat dulu itu penerapan uang logam. Ya. Yang kedua adalah surat hutang. Yang ketiga fiat money. Yang keempat itu digital currency. Dan di akhir itu akan berujung pada cryptocurrency. Nah, sebelum membahas itu, ini akan saya sampaikan bahwa Islam memiliki
fungsi uang di dalam Islam itu sendiri. Secara umum itu kan Islam memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah medium of exchange, yang berarti bahwa uang adalah sebagai alat tukar, untuk mendapatkan suatu barang, sehingga tidak perlu melakukan pertukaran barang dengan barang lain. Selain itu, medium of exchange ini adalah berfungsi untuk meminimalisir adanya masalah dalam barter. Dan kita tahu bahwa aktivitas sebelum uang logam itu bermunculan, aktivitas pertukaran barang itu ya, ketika kita mengumpulkan barang atau orang lain mengumpulkan barang itu harus cocokkan. Ya, harus cocokkan apakah perlu tidak ini barang yang punya saya. Kan kalau tidak cocok itu nggak akan terjadi. Apa yang dinamakan dengan barter. Jadi memang kedua-duanya harus cocok. Kita punya barang A, dia punya barang B, maka kita klop, oke. Dan ada persoalan kaitan dengan barter. Pertama, antara kecocokan. Apakah di antara kedua belah pihak itu saling membutuhkan atau tidak. Yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana terjadi permasalahan ketika si A butuh barang B, ya, si B kurang butuh. Nah ini ada yang dinamakan dengan kurang seimbangan, kurang setaranya apa yang dibutuhkan dengan apa yang tidak dibutuhkan, ini ya. Ini, nah muncullah yang dinamakan dengan uang, ya. Itu fungsi yang pertama di dalam Islam, bahwa uang itu adalah medium of exchange, ya. Yang kedua adalah unit of count, bahwa uang itu berfungsi untuk menilai dari suatu barang yang akan diperjualbelikan. Ini dikatakan tadi contohnya di dalam barter itu, sebetulnya sih sayuran itu nilainya berapa, atau beras itu nilainya berapa, apakah ditukar oleh daging ayam sekian kilo, ini kan belum jelas, itu sebetulnya harusnya seperti apa. Makanya fungsi uang dilakukan selain medium exchange ya, sebagai alat tukar, juga sebagai unit of count, yaitu untuk menentukan nilai dari suatu barang itu sendiri. Kalau Al-Ghazali menyatakan bahwa jika Allah telah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim untuk menentukan atau mengukur suatu harga agar harta bisa diukur dengan seluasnya. Jadi Imam Ghazali menyatakan bahwa mata uang itu dalam hal ini dinar dirham itu sebagai hakim, ya, sebagai penentu daripada harga sebuah harta, gitu ya. Nah jadi secara umum teman sekalian bahwa di dalam Islam fungsi uang itu dua, ya. Yaitu sebagai alat tukar, yang kedua adalah sebagai penentu nilai. Tidak ada yang lain. Nah saat ini berkembang uang malah menjadi sebuah komoditas. Nah ini di dalam Islam tidak diperbolehkan bahwa uang itu sebenarnya menjadi komoditas. Cuma nanti kita bahas secara khusus ya. Nah berikutnya teman-teman sekalian, bahwa kalau dari kasus barter yang ada, muncullah ini apa yang dinamakan dengan uang logam yang pertama. Nah menurut sejarah katanya ya, bahwa uang logam pertama kali yang dibuat itu adalah oleh bangsa Lydia. Ini pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang logam yang mereka ciptakan terbuat dari elektrum, yaitu suatu bahan yang merupakan campuran antara emas dan perak. Jadi emas dan perak dicampur, itu disebut dengan mata uang elektrum. Emasnya itu 75%, 25%-nya itu adalah perak, gitu ya. Nah ini menjadi uang logam yang dijadikan standar atau starter, bentuknya itu bulat seperti kacang polong ya. Ini sebetulnya saya inginnya men-share ya, cuman nggak tahu ini nggak bisa nih. Nggak apa-apa ya. Nah berikutnya adalah kaitan dengan yang pertama kali ada uang logam itu terus berjalan ya, berkembang sampai bangsa Yunani melihat uang logam tersebut dan membuat uang logam versi mereka. Gitu. Sekitar abad ke-5 lah sebelum Masehi, yang diciptakan oleh
Croesus. Selanjutnya bangsa Yunani lebih dikenal sebagai bangsa pembuat uang logam karena mereka membuat uang logam dengan berbagai gambar yang menarik. Zaman dulu uang dihargai sesuai dengan nilai bahan penyusunnya. Jadi sebetulnya ini ada gambarnya ya, gambar bagaimana bangsa Libya membentuk sebuah mata uang yang uang tadi elektron tadi yang campuran antara emas 70%, terus perak 20%, itu seperti kacang polong, ya, yang agak kecil-kecil, cuma nggak bulat sempurna ya, kacang polong luas, bukan kacang polong. Dan orang-orang Yunani, bangsa Yunani itu membentuk mata uang dari logam, memang bentuknya lebih unik-unik, ya. Ini ada yang bentuknya kayak kue gitu kan, ada yang bulat tapi tengahnya bolong. Ini ada macam-macam sebetulnya. Cuman saya ini saya nggak bisa men-share ya. Oke. Nah, berkaitan dengan perkembangan dari uang logam ini, berikutnya menuju pada apa yang dinamakan dengan uang kertas. Nah, uang kertas di sini diawali dengan apa yang dinamakan dengan surat hutang. Nah, kita tahu bahwa berdasarkan perjalanan panjang yang dinamakan uang logam ini ternyata yang mengalami apa yang dinamakan kesulitan untuk mendapatkan atau membuat uang logam itu sendiri. Bahkan itu harus menambang dulu apa yang dinamakan dengan emasnya, menambang peraknya, diolah, demikian rupa, dipisahkan pengolahannya dari hasil tambang tersebut, gitu ya. Nah, dikarenakan kesulitan dan lain sebagainya, walaupun sebetulnya secara prinsip kita mengakui ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa yang berharga itu adalah dinar dan dirham, ya, berarti sebetulnya sudah tersedia. Semua sudah tersedia, tidak akan kurang. Cuma karena keterbatasan kemampuan dalam hal pengolahan saja yang kita miliki. Nah, berikutnya adalah berdasarkan perkembangan tadi, karena transaksi terus ingin dibutuhkan banyak, transaksi A, B, C, dan lain sebagainya. Sedangkan uang, mata uang itu sendiri ternyata kekurangan. Nah, mulai di sini berpikir bagaimana uang tersebut atau transaksi tersebut bisa terlaksana dengan panjang, tapi dengan menggunakan apa yang dinamakan dengan uang. Walaupun ini perkembangan sebelumnya bahwa yang dinamakan dengan uang adalah uang berbentuk apa yang disebut dengan surat hutang. Karena pada saat itu para bankir tradisional itu mengumpulkan apa yang dinamakan dengan mata uang emas, perak ini dikumpulkan sedemikian rupa, ya, supaya ya dengan alasan karena ribet bawa uang dalam bentuk logam mulia, gitu ya, terus tidak praktis, makanya itu akhirnya emas dan perak tersebut dikumpulkan di seorang di bankir tradisional tadi ya, dikumpulkan di bankir tradisional tadi, terus dikeluarkan apa yang dinamakan dengan surat hutang. Jadi semacam disimpan, tapi disimpan tersebut ya bisa dipergunakan. Awalnya tidak hanya titipan saja, tapi berikutnya sudah menjadi aktivitas bisa dipergunakan. Akhirnya statusnya adalah disimpan, ya, disimpan, dipinjamkan kepada bank tradisional dengan mengeluarkan surat hutang. Nah, surat hutang ini yang pada saat itu bisa ditransaksikan. Mau beli A, B, C nih, saya punya emas, punya perak di Ciano. Beli ini, saya punya ini, gitu kan. Nah, awalnya seperti itu. Nah, karena transaksi itu mungkin bertambah dan lain sebagainya, yang akhirnya muncullah apa yang dinamakan dengan uang kertas. Dan uang kertas ini, kalau dilihat dari sejarah, teman-teman sekalian, bahwa yang pertama kali membuat uang kertas itu adalah Cina, bangsa Cina, ya. Bangsa Cina dianggap sebagai bangsa pertama yang menemukan uang kertas sekitar abad pertama Masehi pada dinasti Tang. Penemuan Cailun yang hidup di negeri kuno
sekitar abad kedua Masehi. Dulu konon membuat kertas di mana dari kulit kayu, ya kayu pohon murbei, ya, yang daunnya sebagai pakan pakan ulat untuk industri citra, misalnya itu dipakai uang, ya, kulit kayunya. Sejarah yang lain mengatakan jauh sebelum dulu orang Mesopotamia juga sudah pernah membuat uang kertas. Nah, uang kertas cukup lama beredar di Cina. Di negeri lain tetap memakai uang koin. Baru setelah Marco Polo singgah ke Cina pada abad ke-13, bangsa lain mengenal uang kertas dan meniru kreasi bangsa Cina itu. Ya, jadi Marco Polo ini baru ke abad ke-13 mulai ya singgah ke Cina, jadinya di Cina mendapatkan inspirasi yang luar biasa, ya, sehubungan dengan bagaimana penggunaan mata uang. Nah, penggunaan mata uang itu sendiri akhirnya, teman-teman sekalian, ini sebenarnya ya ada ya mata uang yang pertama kali muncul ini gambarnya juga ada. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, dari mata uang itu sendiri ya akhirnya sekitar ke abad tadi ya, abad 13-an tersebut, Marco Polo yang menyebarkan bahwa ternyata penggunaan mata uang kertas itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam hal mengatasi kekurangan mata uang yang dalam bentuk logam, ya. Nah, awalnya sebetulnya yang dinamakan, contoh misalkan dalam hal pencetakan mata uang. Pada mulanya ini di Amerika saja ketika pencetakan mata uang yang pertama, ya. Pada mulanya ditetapkan bahwa 1 ons emas itu nilainya setara dengan $20, ya. 1 ons emas itu setara dengan $20 Amerika pada saat itu. Yang kita tahu bahwa 1 ons itu ada sekitar 28 graman lah, 28,3,4 gram, ya. Sehingga begini, jika bank ingin mencetak mata uang, maka mereka harus punya emas yang nilainya setara dengan mata uang yang ingin dicetak. Jadi intinya mereka tidak bisa mencetak uang, mengeprint uang itu seenaknya. Kalau tanpa emas itu dilarang, haram lah gitu seolah-olah, ya. Jadi luar biasa sebenarnya ketika awal mula bagaimana mata uang dolar itu diciptakan, ya. 1 ons sama dengan $20. Ketika ingin mencetak, tidak boleh mencetak kecuali mencetak sesuai dengan jumlah emas yang ada. Jadi bank manapun boleh mengeluarkan uang kertas dolar dengan patokan tadi 1 ons sama dengan $20. Dan masyarakat boleh menolak pembayaran dengan mata uang kertas dari bank tertentu jika mereka merasa tidak percaya dengan bank tersebut. Jadi pada saat itu setiap bank diperbolehkan mencetak uang, tapi masyarakat diperbolehkan untuk menolak transaksi dari bank tertentu jika kurang percaya atau kesulitan untuk melakukan penukaran uang tersebut, ya, penukaran dari uang kertas ke emasnya, gitu. Atau mungkin dikarenakan tata letak yang jauh, ya, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu sebetulnya sudah ada peraturan yang bagus sebetulnya, ya, ketika ada nilai total $20, entah itu berupa pecahan $1, $5, $10, gitu, ya. Maka dia bisa menukarkan mata uang tersebut dengan emas murni seberat 1 ons. Namun, nah ini persoalannya, semenjak Bank Sentral, the Federal Reserve Bank muncul di tahun 1913, mereka berusaha melakukan monopoli terhadap sistem keuangan global dan menghilangkan standar emas tersebut. Nah, ini kita tahu, ya, penjahat
daripada sistem keuangan itu adalah diawali dari apa yang dinamakan dengan The Federal Reserve Bank, yang itu didirikan di tahun 1913. Ini mereka mulai ya melakukan monopoli terhadap sistem keuangan global dan menghilangkan standar emas tersebut. Yang tadinya itu standarnya itu harus sesuai dengan ya kalau mau cetak uang itu harus sesuai dengan emas yang ada, ternyata pada saat itu sudah mulai disisihkan. Nah makanya teman-teman sekalian perhatikan lambang dolar, lambang uang mata uang dolar itu kan huruf S yang ada garis 2 itu. Nah sebetulnya itu menurut sebagian para ahli pengamat logo dan lain sebagainya, sebetulnya huruf S itu adalah gambar ular awalnya. Itu gambar ular, yang 2 garis itu adalah 2 batang emas. 2 batang emas yang dililit oleh ular. Sebetulnya seperti itu. Yang akhirnya jadilah logonya itu adalah seperti sekarang. Huruf S bergaris 2. Jadi itu sebetulnya ada konspirasi katanya. Bagaimana pada saat itu sebetulnya yang dinamakan penguasaan logam-logam mulia dalam bentuk emas dan perak itu adalah sedang dililit oleh ular. Karena kan kita juga agak bingung kenapa mata uang dolar kan lambangnya S dan ada 2 garis di tengahnya kan itu katanya Allahu a'lam ya. Nah akhirnya teman-teman sekalian dari itu semua muncullah yang dinamakan dengan mata uang kertas yang tidak ditopang oleh emas yang ada. Kenapa? Itu tadi karena berkaitan dengan bagaimana dalam hal transaksi itu kesulitan mencari emas. Seperti beginilah, kita mencoba untuk yang lebih besar misalkan. Anda harus melakukan transaksi, ya. Misalkan karena saya di dunia properti harus ada transaksi itu dengan sertifikat tanah, gitu kan. Zaman dulu, gitu kan, boleh sertifikat tanah itu jadikan alat transaksi, gitu kan. Karena apa? Ditopang dengan tanahnya. Memang saya punya tanah di wilayah A, B, C, luas sekian dan lain sebagainya. Ya dari luas yang puluhan hektar, gitu, sampai mungkin hanya puluhan meter misalkan. Tapi itu jelas ada yang dinamakan dengan sertifikatnya. Nah pada saat itu transaksi misalnya kalau nih pembayarannya misalnya sertifikat rumah, sertifikat tanah, gitu kan, buat lahan yang di sini lah nih. Tapi dikarenakan pertama memang tanah rebutan, kedua memang ada otak yang mulai ngeras ya, akhirnya apa? Ya bikin aja sertifikat yang banyak. Nah kan itu bikin sertifikat yang banyak, padahal tanahnya nggak jelas di mana. Kayak gitulah kaitan dengan ya untuk lebih memudahkan gilanya berpikir orang-orang Federal Reserve gitu ya, bank sentral swasta pada saat itu ya di Amerika. Dan ini hanya diikuti oleh negara-negara lain yang dikarenakan itu tujuannya adalah memonopoli terhadap sistem keuangan global. Nah itu ya kaitan dengan fiat money ya. Awal mula munculnya yang dinamakan dengan fiat money atau uang kertas ya. Yang mana kita tahu bahwa fiat ini kan artinya ditetapkan ya, ketetapan. Jadi uang yang ditetapkan oleh pihak tertentu yang itu menjadi standar bersama yang harus diikuti dan wajib diikuti. Kalau tidak, nah ya seperti yang ada di negeri kita, barang siapa yang mencetak uang di luar BI maka itu akan dipidana. Barang siapa yang menggunakan alat tukar selain rupiah maka dia akan dipenjara, gitu ya. Itu secara umum pemahaman yang berkembang saat ini. Nah itu berkaitan dengan bagaimana
perubahan dari logam mulia ke surat pengakuan hutang sampai menjadi fiat money, ya, uang kertas. Yang sebetulnya ini menurut sejarah konon katanya orang Cina yang pertama kali memulai ini. Atau ini orang Cina ya, sampai sekarang itu luar biasa juga ya. Oke, nah berikutnya teman-teman sekalian, dari mata uang fiat money tadi ini berkembang pada tahap keempat. Itu apa yang dinamakan dengan digital currency, yaitu sebuah metode pertukaran mata uang melalui jalur elektronik yang digital, yang sekarang sudah mulai berjalan ya, 10 tahun terakhir lah, 10 tahun terakhir itu uang digital itu sudah mulai terus dipakai dan berkembang ya, melalui jalur elektronik digital dan tidak memiliki bentuk fisik. Jadi hanya angka-angka doang ya. Oh, saldo saya misalkan cek saldo. Oh, ada misalkan 10 digit, 8 digit, mungkin yang mengkhawatirkan ya mungkin cuma 5 digit gitu ya. Seperti itu. Tidak ada fisiknya uang digital itu, hanya angka-angka doang. Berbeda dengan mata uang fisik di mana kita bisa menukarkan uang tersebut dengan lebih bebas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kan dimanapun, kapanpun kita bisa menggunakan uang digital tersebut ya. Kita butuh beli barang juga kan dengan pijit-pijit aja. Apalagi dalam kondisi lockdown atau social distancing saat ini gitu ya. Nah ini kaitan dengan uang digital yang sekarang mulai menjadi favorit ya. Semua digitalisasi. Gitu. Namun persoalannya teman-teman sekalian, berkaitan dengan digitalisasi keuangan di sini, ini akhirnya menghasilkan sebuah masalah baru. Ya masalah barunya itu, ya kita tahu, ketika sebelum ada digital currency, masalah baru yang muncul itu adalah bahwa ternyata fiat money, uang-uang kertas yang dicetak tersebut, ternyata tidak ditopang oleh emas yang real. Ya, yang akhirnya itu tadi abad 19, abad 20 dari awal abad 20 ya sampai sekarang itu tidak peduli apakah ada emasnya atau tidak, yang penting kertas tersebut bisa dipergunakan untuk alat transaksi. Gitu. Kalau tadi dihubungkan dengan sertifikat, mau ada tanahnya, lahannya atau enggak ada tanahnya pun bisa aja kita bikin sertifikat, kita jualin jadi alat transaksi gitu kan gila lah gitu ya, seperti itu, berbahaya ya. Nah dengan digital currency yang ada saat ini muncul sebuah persoalan baru. Dulu saja dengan penggunaan kertas itu malah terjadi apa yang dinamakan dengan tidak ditopang oleh mata uang emas yang real ya. Ini menyebabkan kekayaan pun jadi kekayaan palsu ya, banyak uang kertas gitu kan. Tapi itu tadi istilahnya kalau uang kertas tersebut disobek udah itu tidak berguna gitu kan. Akan tetapi ketika beda dengan apa yang dinamakan dengan uang yang terbuat dari emas atau perak maupun dipotong sampai 4 bagian itu kalau dijual masih berlaku sesuai dengan harga yang ada. Tapi kalau itu udah disobek jadi 4 misalkan uang kertas tersebut, maka ya akan percuma. Nah sekarang dengan digital currency muncul yang dinamakan dengan masalah baru di bidang keuangan. Mengapa demikian? Disinilah yang terjadi adalah bagaimana yang dinamakan dengan pemanfaatan digitalisasi ini mengakibatkan si orang-orang yang berada di dunia keuangan sangat leluasa untuk menduplikasi apa yang dinamakan dengan atau menggandakan uang tanpa biaya. Nah, ini luar biasa. Kalau uang kertas itu kan masih perlu mencetak, bagaimana alat cetaknya, ya, bagaimana membayar desainernya,
bagaimana membayar beli kertasnya, tintanya, dan lain sebagainya, mesin cetaknya, dan lain sebagainya. Tapi dengan digital currency ini Anda tidak perlu membuat tapi alat cetak yang tadi. Ya tinggal ngetik aja kan, sekian. Nah, inilah mengapa pada saat abad ke-20 ini sampai mungkin sekarang abad 21 mulailah apa yang dinamakan dengan perkembangan penggandaan uang oleh bank-bank yang ada di sekitar kita, yang sering kita sebut apa yang dinamakan dengan fractional reserve banking. Ini ya. Ketika di fractional reserve banking ini riba terus makin berkembang, ini ya makin modern luar biasa. Ketika zaman fiat money aja yang tidak ditopang oleh emas aja itu kan sudah penggandaan begitu, apalagi ini dengan fractional reserve ya. Jadi fractional reserve ini adalah cadangan fraksional, sebuah sistem perbankan yang mengizinkan bank komersial untuk mendapatkan keuntungan dengan meminjamkan sebagian deposito pelanggannya, dan hanya sebagian dari deposito tersebut disimpan dalam bentuk cash dan tersedia untuk penarikan. Ya. Mata uang ini lalu dipakai kembali, diinvestasikan kembali, dan dipinjamkan lagi untuk beberapa kali, yang membawa ke sebuah efek multiplikasi. Dan ini bagaimana cadangan perbankan nasional membuat uang. Jadi semua yang mencetak, yang menggandakan digital currency ini bukan bank sentral, bukan BI, tapi yang mencetak itu adalah masing-masing bank, ya. Walaupun ya secara umum ada aturannya bagaimana pengawasan dari bank sentral itu sendiri. Ini semua negara demikian. Mau bank konvensional, mau bank syariah, ini semuanya menerapkan atau terkungkung dalam sebuah sistem fractional reserve banking. Ya kasusnya seperti apa? Ya kasusnya seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan. Ketika ada seseorang yang inilah, kemarin saya sampaikan bahwa Bank Indonesia itu hanya mencetak uang, ya, yang dinamakan dengan uang kartal ini atau dari uang kertas dan lain sebagainya itu hanya 600 triliun. Tapi dalam catatan BI perputaran uang yang ada itu ternyata 6.115 triliun. Sedangkan BI hanya mencetak 608 triliun. Itu saya akhir Februari ya. Saya tahu sampai Mei saya belum cek lagi web BI. Silakan teman-teman sekalian cek. Ya. M1 atau apa yang dinamakan dengan mata uang yang dicetak itu hanya 608 triliun. Tapi M1 dan M2 itu kalau ditotalkan itu 6.115,5 triliun. Ini kan luar biasa. Kan logika mana nih? Uang yang ada itu adalah 600 triliun, tapi yang beredar 6.000. Berarti apa? Ini terjadi penggandaan uang di masing-masing bank. Dan ini pemicu apa yang dinamakan dengan inflasi. Ya. Jadi kan dari 100 juta yang dipisahkan uang yang ada itu 100 juta. Dari 100 juta ini ada yang dinamakan dengan giro wajib minimum. Ini harus dicadangkan sebanyak 10%. Jadi 90 jutanya ini boleh untuk dipinjamkan. Dipinjamkan ke pihak lain. Dipinjamkan ke dengan si A, 100 juta, 90 jutanya boleh dipinjamkan ke si B. Tapi kita tahu karena ini digital currency, uangnya kan itu hanya catatan aja. Si bank hanya mencatat ada peminjaman dari si B senilai 90 juta. Nah persoalannya teman-teman sekalian,
tadi kita tahu bahwa dana si A itu 100 juta dan dipinjamkan 90 juta. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, dikarenakan ini adalah pengakuan dari setiap nasabah, baik yang menyimpan atau yang meminjam, uang si A itu kan tetap 100 juta, tidak akan berkurang. Melihat catatannya kan tetap 100 juta. Nah, yang 90 jutanya dipinjamkan ke si B. Si B di catatannya berapa? 90 juta. Jadi sebetulnya ketika dikumpulkan itu uang yang beredar yang tadinya cuma 100 juta menjadi 190 juta. Nah, ini pertama kali ada fractional reserve, penggandaan uang, mencetak uang dengan enak, hanya mencatat di laporan keuangan, di catatan akuntansi. Dan itu pun terserah mau disimpannya dari bank Mandiri ke bank BNI, misalnya terserah. Tapi karena kita satu sistem, tetap catatannya di satu induk, yaitu di BI itu sendiri. Yang 90 jutanya bagaimana? Bisa disimpan lagi. 10%-nya harus cadangan. Ya, cadangan 10%. Di 90 berarti 9 juta cadangannya. Berarti ada 81 juta yang boleh dipinjamkan ke orang lain. Dengan pemahaman kita bahwa dipinjamkan itu dengan minta tambahan bunga ya. Terus berbunga. Makanya dari 100 juta ini bisa berkembang, bisa jadi 1 miliar. Terus dipinjamkan. Belum lagi ditambah dengan bunganya. Seperti itu ya. Makanya catatan di BI itu mencetak uang hanya 600 triliun, yang beredar malah 6.000 kali. Jadi 600 triliun ini 10%-nya cadangkan, 60 triliun, ya 540 triliunnya bisa dipinjamkan lagi. Terus pinjamkan lagi. Jadi itu uang goib, uang jong sebetulnya. Ya. Dan disinilah selain tadi pertama inflasi terwujud itu dikarenakan tadi fractional reserve, kedua berbunga itu bermuncul dari ini, terus berbunga dipinjamkan ya itu. Jadi ada sebuah aktivitas pembohongan juga ya, uangnya tidak ada tapi pinjamkan lagi. Jadi saya seperti ingat salah satu sinetron di di pas sedang sahur, setel TV juga ada preman pensiun gitu. Ya. Ada satu sertifikat yaitu merupakan mau digadaikan, tapi oleh dari si A digadaikan ke si B, tapi oleh si C ini perantaranya itu ditawarkan ke orang lain. Terus dipinjamkan juga ke sini. Ada uang yang masuk dipinjamkan lagi ke sini, segala macam. Terus gitu kan muter. Padahal itu dari orang-orang itu juga, tapi diputar-putarkan. Ya. Ini sebetulnya kalau menurut saya ini sebuah kriminal. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengharamkan riba itu, berarti itu kan sudah mengkriminalisasi apa yang dinamakan dengan penerapan terus bunga ya, ribawi gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana bahwa penerapan fractional reserve ini mengakibatkan banyak pihak dirugikan. Ya, pertama itu jadi inflasi, karena tadinya harga barang itu hanya ditandemkan dengan 100 juta. Gitu. Berikutnya, barang yang nilainya sekian tersebut, karena ada fractional reserve, ditandemkan jadi dengan uang 190 juta. Terus lagi sampai tadi. BI itu 600 triliun, barang yang ini ditandemkan dengan 600 triliun, tapi kenyataannya sekarang malah ditandemkan menjadi barang tersebut atau produk ini ya, mau barang atau jasa disandingkan dengan 6.000 triliun. Ya terus ini kan inflasi. Jadi nggak akan turun-turun teman-teman sekalian. Ya, nggak akan turun-turun. Karena apa? Ini ada yang dinamakan dengan fractional reserve terus.
Ini kejahatan di bidang keuangan ya. Sebenarnya ini ingin saya sampaikan contoh perhitungannya ya. Oke. Nah ini kaitan dengan bagaimana kita melacak penerapan riba di dalam sistem currency khususnya di dunia yang diawali dengan bagaimana pembuatan fiat money dan digital currency. Dan berikutnya ini, nah akan muncul lagi apa yang dinamakan dengan cryptocurrency. Nah ini lebih berbahaya lagi ini. Sama juga ya, sama seperti uang digital, cuman ada sesuatu yang spesial lah. Khusus diatur sedemikian rupa, dienkripsi dan lain sebagainya. Yang jelas, ketika mata uang ini bermasalah karena ini digital, uang digital juga sama jenisnya satu rumpun. Itu. Ketika teknologi tidak ada, itu hancur itu ya. Karena ketika teknologi tidak ada, itu uang kita bakal pada hilang. Gimana? Mati listrik, gimana kita mau transaksi gitu kan? Apalagi ya bisa ditangkap tadi gitu ya, tinggal nambah kurang. Uang kertas aja kan itu tinggal nyetak aja kan, tanpa ada yang dinamakan dengan emas itu sendiri. Apalagi digital currency tidak perlu biaya cetak, tinggal ngetik orang. Gimana tadi penguasa di bidang keuangan itu sendiri. Nah itu ya, itu cryptocurrency. Justru secara umum ini dunia ini diarahkan pada cryptocurrency. Totalitas dilakukan apa yang dinamakan dengan uang digital. Jadi lebih berbahaya lagi ya. Gitu. Nah berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana selain riba itu diterapkan di dalam fiat money, bagaimana riba itu terjadi ketika penggunaan fractional reserve, juga di dalam pertukaran mata uang. Nah, di dalam pertukaran mata uang ini pun sudah disetting sedemikian rupa. Kenapa? Mata uang di dunia itu benar-benar berbeda-beda. Tiap negara kan, itu berbeda-beda. Dan ini diawali tadi di awal-awal abad 20. Di awal-awal abad 20 ini yang dinamakan dengan program apa yang disebut dengan nation state. Nah, bagaimana ketika ingin memonopoli, ingin menguasai perekonomian setiap negara, dibuatlah apa yang dinamakan dengan nation state, negara bangsa yang terpecah-pecah. Negeri ini jadi sekian negara, negeri ini sekian negara, negeri itu sekian negara. Jadi nation state itu merupakan program bagaimana dipecah-pecah. Kita tahulah bahwa itu kan tidak bersatu, yang tadinya bersatu menjadi terpecah belah. Justru inilah yang diinginkan oleh para elit global dalam rangka menguasai dunia. Jadi jangan bangga ketika kita memiliki negara bangsa. Ini bangsa Indonesia. Di Indonesia itu ada bangsa Sunda, Batak, Jawa, gitu kan, Bugis dan lain sebagainya, Melayu, gitu ya. Itu membuat negara masing-masing itu berbahaya. Dan termasuk tadi Indonesia jadi berpisah dengan Malaysia, berpisah dengan Brunei, di dunia ini berpisah satu sama lain. Ini peluang untuk mengganggu apa yang dinamakan dengan penguasaan monopoli di bidang currency itu begini adanya. Coba kalau bersatu semua kan itu sebenarnya bisa cuma satu mata uang. Sulit untuk apa yang dinamakan dengan mengatur fluktuasi nilai mata uang. Dulu ketika saya tahun 98-an ya, ketika krisis moneter itu kan hanya 2.500 itu $1. Sekarang ini, dan itu terus berlaku. Ketika awal mula Indonesia merdeka saja $1 itu setara dengan 1
rupiah sekali. Sekarang jadi 15.000 kali lipat. Gila kan? 15.000 kali lipat, bukan 15 kali lipat, 15.000 kali lipat. Kenapa? Karena ini ada yang dinamakan dengan nation state, negara bangsa. Tidak mau bersatu dengan bangsa-bangsa lain menjadi satu negara. Kalau dalam Islam kan ada yang dinamakan dengan di bawah naungan kekhalifahan gitu kan. Itu satu, tidak boleh dipecah-pecah, harus satu. Jadi nation state itu merupakan program daripada elit global dalam rangka tadi menguasai dunia, gitu kan, terpecah-pecah. Sama kan? Kita hidup kalau terpecah belah akan begitu, akan dikuasai oleh pihak tertentu yang menggoyang keberadaan kita. Nah itu teman sekalian berkaitan dengan bagaimana mata uang di setiap negara itu berbeda, itu karena di program. Ketika rupiah ingin dibelikan, ingin mengimpor, harus beli dolar dulu. Yang mana harga dolar kan 15.000 kali lipat daripada mata uang kita. Kita itu 100.000 di rumah kita itu hanya bisa beli makan minum buat 2 orang misalkan gitu ya. Tapi kalau belanja pakai dolar di luar negeri itu tidak berlaku kan gitu. 100.000 uang apa gitu kan? Ini ada mata uang global, tapi mata uang global, mata uang dunia, tapi yang hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Makanya berbahaya sendiri. Nah, makanya ketika terjadi riba modern pada saat itu, pertukaran mata uang ini tidak diperbolehkan. Makanya kan karena mata uang itu kan termasuk apa yang dinamakan dengan benda riba. Menurut emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma. Karena pada saat itu emas, perak, kurma, gandum dan lain sebagainya sudah dipakai untuk menjadi alat tukar gitu ya. Gitu. Kalau ini ditukarkan, ini harus satu takaran. Harus satu takaran. Walaupun beda kualitasnya. Jadi harus satu takaran. Emasnya sekian karat dan lain sebagainya harus satu takaran. Mau kualitas kurma itu sendiri, kualitas ajwa dan lain sebagainya itu harus satu takaran. Karena itu suka dijadikan alat tukar. Ya, seperti ya jadi alat jadi uang lah, alat pembayaran. Nah saat ini ketika rupiah $1 itu 15.000, ini kan beda. Nah ini yang dilakukan dengan riba di dalam mata uang itu sendiri. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan di dunia ya. Bagaimana yang dinamakan dengan mata uang luar negeri, di dolar, euro itu begitu menyulitkan orang-orang yang membutuhkan transaksi luar negeri. Karena ini terjadi apa yang dinamakan nation state. Ya walaupun tadi ada yang dinamakan dengan NKRI harga mati, NKRI harga mati itu mati dalam artian tidak boleh berpecah lagi. Tapi bukan berarti mati cuma itu, harus bersatu. Mungkin Malaysia, Brunei, Filipina bersatu satu negara kan gitu ya, Papua Nugini, Australia satu negara, satu pikiran kan bagus. Ini tidak perlu ada lagi yang dengan perbedaan nilai mata uang ketika terjadi transaksi dan lain sebagainya. Oh ini teman-teman sekalian, ini sudah jam 5 lebih. Ini sepertinya tidak cukup untuk membahas berkaitan dengan bagaimana penerapan riba yang melacak, riba modern. Ini masih di dunia perbankan ya, belum ke yang lain. Cuma ini nggak akan cukup ya. Cuman berkaitan dengan bagaimana penerapan sistem perbankan ya, riba modern di dalam perbankan, kita coba dibahas di pertemuan berikutnya dengan model-model riba yang lain ya. Ini karena kita waktunya tidak cukup, udah jam 5 lebih, ini hanya cukup
untuk membahas bagaimana di dalam sistem keuangan dilihat dari perkembangan dari uang logam, dari bukti surat utang, bagaimana jadi fiat money, digital currency sampai cryptocurrency, ini bagaimana riba itu senantiasa nempel di situ dan makin menggila gitu ya. Dan ini nanti ditopang oleh apa yang dinamakan dengan sistem perbankan. Namun sayang beribu sayang, ini karena waktunya sudah jam 5 lebih, termasuk Kang Didin pertanyaan yang kemarin 2, insya Allah nanti kupas di hari Rabu aja insya Allah ya. Karena sayang nanti teman-teman yang butuh waktu untuk mempersiapkan buat takjil ya, buat buka itu. Itu mungkin Kang Didin. Dapatkan info-info menarik mengenai perumahan syariah seputar perumahan syariah yang ada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Utara, Bandung Timur, Cimahi dan sekitarnya. dan sekitarnya. dan sekitarnya. Silahkan ikuti terus Channel YouTube Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah. Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah. dengan cara klik tombol dan subscribe subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. 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 terima kasih Terima kasih.